Bagaimanakah cara Allah menciptakan bumi, langit, dan alam semesta yang luas ini? Mari kita renungkan dan resapi fakta kebenaran dalam Al-Quran. Tahukah kalian jika kita lihat dari sisi terjauh alam semesta ini, bumi terlihat sangat kecil bagaikan partikel-partikel debu. Sekarang bisa kita bayangkan betapa kecilnya ukuran manusia di alam semesta ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan proses panjang diciptakannya alam semesta ini. Mari kita bahas fakta penciptaan alam semesta menurut sudut pandang Al-Quran dan sains. Dikisahkan, dahulu pada mulanya, penciptaan alam semesta ini dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Sejumlah terjemahan Inggris menggunakan kata unweaving dan kata unravel untuk kata memisahkan. Artinya, ia seperti benang yang diurai dari satu kain. Ilmu astronomi modern belakangan mengonfirmasi proses ini dengan teori ledakan besar alias Big Bang. Bahwa, alam semesta ini bermula dari ledakan satu nokta kecil dengan massa yang luar biasa besar sekitar 15 miliar tahun lalu. Kemudian, langit-langit masih berupa asap. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Quran Surat Al-Fusilat ayat 11. Al-Quran menjelaskan, bahwa setelah awal mula penciptaan, ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah menjadi benda-benda langit seperti sekarang ini. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta, sekitar 100.000 tahun setelah ledakan pertama, proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit pada masing-masing benda langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Astronomi modern juga menyimpulkan, bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang ajak. Matahari yang sempat dikira diam, ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekira 250 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. Tentu otak manusia tidak akan sampai bila memikirkan proses terbentuknya alam semesta yang sangat rumit ini. Bayangkan saja, ada jutaan benda langit raksasa di angkasa yang bisa mengorbit tanpa bertabrakan dalam durasi waktu yang cukup lama.